Saudara, plat palsu yang digunakan Cristiano Tarigan saat mobilnya terlibat kecelakaan berujung dengan ditetapkannya seorang tersangka baru. Pelaku sengaja mengganti plat mobil Cristiano saat mobil tengah diamankan di Mapolsek Ngaglik. Selain menetapkan Cristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi, polisi mendalami munculnya seorang tersangka baru dalam kasus perintangan penyidikan karena berupaya mengaburkan barang bukti. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menyebut pelaku sengaja melakukan penggantian plat palsu ke plat asli saat mobil Cristiano telah diamankan di Mapolsek Ngaglik. Pada saat kendaraan sudah diamankan, tanpa diketahui oleh petugas, ada yang mengganti plat nomor tersebut menggunakan plat nomor B1442 NAC. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses terkait dengan mengabulkan upaya melakukan barang bukti. Saudara, terkait perkembangan penyidikan pelaku penabrak mahasiswa UGM Argo, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat malam, Mika. Mika, setelah penetapan tersangka Cristiano, bagaimana proses penyidikan terkait dengan pelaku yang mengganti plat mobil milik Cristiano? Selamat malam Jihan dan saudara. Kasus kecelakaan yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai korban dan juga tersangka memang berbuntut pada adanya kasus baru di mana ada seseorang yang diduga menjadi pelaku perintangan penyidikan. Nah, kasus ini berawal dari adanya plat palsu yang digunakan oleh Cristiano Tarigan dalam berkendara. Mobilnya menggunakan plat mobil F, sementara sejatinya aslinya plat mobilnya menggunakan plat bernomor polisi B. Nah, saat diamankan ke Polsek Ngaglik Sleman, plat palsu itu kemudian secara diam-diam diganti oleh rekan-rekan dari Cristiano. Nah, proses penggantian plat palsu ke plat asli ini tidak seizin pihak kepolisian dan tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Saat itu barang bukti kendaraan milik Cristiano memang dievakuasi ke Polsek Ngaglik bersama sepeda motor dari korban dan juga ada satu unit mobil lain, sehingga ditaruhlah di tempat terbuka. Nah, pada saat itulah kemudian dilakukan penggantian plat. Nah, motifnya apa memang masih diselidiki, belum diketahui pasti kenapa mereka melakukan penggantian. Tapi yang jelas kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Cristiano ini memang berupaya untuk melindungi rekannya agar tidak diketahui menggunakan plat palsu. Sementara dari penyelidikan atau dari penelusuran kami, memang plat B yang digunakan oleh Cristiano terbukti memang menunggak pajak sekitar 11 juta lebih pajak kendaraan yang belum dibayar oleh Cristiano, sehingga itulah mungkin yang menjadi penyebab kenapa plat mobilnya suka berganti-ganti. Dan terbukti plat mobil yang berganti-ganti ini juga ditemukan di dalam mobil dari Cristiano. Polisi menemukan sejumlah plat lainnya, tidak hanya plat polisi yang bernomor polisi F atau B, ternyata ada juga plat polisi yang bernomor S misalnya. Nah, apa motif ini secara detail memang masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait mereka tadi yang melakukan penggantian tersebut, belum dibuka identitasnya oleh pihak kepolisian karena masih dalam penyelidikan, sehingga memang ada dugaan satu orang yang melakukan penggantian, tetapi tidak menutup kemungkinan juga karena saat itu rekan-rekan Cristiano Pak Tarigan ini lebih dari 2 orang, maka ada kemungkinan juga mungkin tersangka bisa bertambah. Nah, apa buktinya? Ternyata rekaman CCTV di Polsek Ngaglik memperlihatkan bahwa mereka melakukan penggantian.
Dan pihak kepolisian sudah memastikan bahwa yang mengganti tersebut bukan anggota polisi seperti apa yang ramai dibicarakan di media sosial. Nah, nanti rekaman CCTV tersebut akan dibuka oleh pihak kepolisian seiring dengan akan diadakannya konferensi pers terbaru terkait dengan kasus perintangan penyidikan ini, di mana mereka yang mengganti plat mobil Cristiano tersebut dituduh berupaya untuk mengaburkan barang bukti. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan penyidikan. Mereka yang terduga melakukan kejahatan tersebut sudah diamankan di Polsek atau di Polresta Sleman. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.